Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan mempelajari tema 9 dengan mengulas kembali subtema 1 dan mulai mempelajari subtema 2. Mari pelajari lebih lanjut tentang zat tunggal dan campuran dalam kehidupan sehari-hari dan mengenal zat-zat dalam campuran. Kalian sudah mengetahui bahwa terdapat 3 bentuk materi: padat, cair, dan gas. Dan masing-masingnya dapat mengalami perubahan wujud dari satu wujud ke wujud yang lain karena materi tidak dapat dimusnahkan. Secara umum, definisi materi adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang atau volume. Makhluk hidup dan yang tidak hidup terdiri atas materi. Contohnya, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, air, batu, kayu, garam, dan benda-benda apa saja di sekitar kita termasuk materi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat atau materi yang mempunyai komposisi tetap, seperti air, gula, garam, arang, oksigen, besi, dan lain-lain. Zat tunggal terbagi menjadi 2, unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat yang paling mendasar dan sebagai penyusun segala macam senyawa. Contohnya, besi, emas, aluminium, perak, oksigen, hidrogen, dan lain-lain. Sedangkan senyawa merupakan perpaduan 2 unsur atau lebih dengan komposisi tertentu. Contohnya, air, garam, glukosa, alkohol, dan gula. Untuk memahami perbedaan unsur dan senyawa, perhatikan tabel berikut. Jika dilihat dari penulisan simbol atau lambang, unsur hanya dituliskan menggunakan 1 huruf atau 2 huruf maksimal. Sedangkan senyawa tersusun paling sedikit dari 2 unsur atau lebih. Contohnya, air. Jika dilihat, air tersusun atas 2 hidrogen dan 1 oksigen. Selanjutnya, campuran. Kita sudah mengetahui bahwa ada zat-zat yang dapat dicampurkan ataupun tidak. Zat-zat yang tercampur dengan sempurna akan dikategorikan sebagai campuran homogen. Akan tetapi perlu diingat bahwa unsur dan senyawa juga masuk ke dalam kategori homogen karena mereka merupakan zat murni. Sedangkan zat-zat yang tidak dapat tercampur secara sempurna akan masuk ke dalam kategori heterogen atau campuran heterogen. Campuran heterogen tersebut akan terbagi menjadi 2 macam, yaitu koloid dan suspensi. Lantas, apa yang membedakan larutan, koloid, dan suspensi? Larutan merupakan campuran dari 2 atau lebih zat yang pada akhirnya tidak akan dapat dipisahkan atau tercampur secara sempurna. Sedangkan pada koloid, meskipun terlihat tercampur sempurna, akan tetapi ukuran partikelnya lebih besar daripada ukuran partikel penyusun larutan. Serupa dengan larutan, partikel-partikel koloid juga tidak dapat dipisahkan dengan mudah. Sedangkan pada suspensi, kalian akan melihat dengan jelas bahwa kedua zat tersebut tidak akan tercampur dengan sempurna. Campuran tersebut juga dapat menghasilkan endapan. Hal ini dikarenakan perbedaan ukuran partikel yang sangat besar, sehingga suspensi akan mudah dipisahkan dengan metode pemisahan sederhana. Melalui penjelasan sebelumnya, kalian dapat memahami bahwa minuman yang terdapat pada layar saat ini merupakan contoh-contoh dari campuran homogen maupun heterogen. Minuman serbuk buah terdiri atas campuran air dan serbuk buah. Air sebagai zat pelarut dan serbuk buah sebagai zat yang dilarutkan. Campuran ini menghasilkan jenis campuran homogen, yang mana ciri-ciri seluruh bagiannya selalu sama sehingga zat-zat penyusunnya tidak dapat dibedakan dengan mudah.
Sedangkan saat menyeduh bubuk kopi, pada umumnya akan dihasilkan ampas di dasar gelas. Artinya, bubuk kopi tidak larut sempurna di dalam air, dan campuran ini disebut dengan campuran heterogen, yang mana ciri-ciri zat penyusunnya tidak mengalami interaksi, sehingga kamu dapat mengamati dengan jelas zat penyusun campuran tersebut. Campuran heterogen tidak memiliki komposisi yang tetap seperti halnya campuran homogen ataupun senyawa. Campuran heterogen ini biasanya akan menghasilkan endapan, artinya partikel zat pelarut dan terlarutnya terpisah jika didiamkan. Selain itu, campuran ini juga bersifat keruh dan tidak tembus cahaya. Seperti inilah kondisi jika dilakukan uji cahaya terhadap larutan, koloid, dan suspensi. Berkas cahaya tidak dapat menembus suspensi. Campuran merupakan gabungan dari dua atau lebih zat tunggal. Zat penyusun campuran dapat berupa berbagai macam seperti berikut. Campuran kopi dan gula pasir merupakan campuran dengan komposisi zat padat dengan zat padat. Campuran dengan komposisi zat padat dengan zat cair seperti halnya menambahkan gula pasir ke dalam susu cair. Selain itu juga ada campuran dengan komposisi zat padat dengan zat gas. Seperti yang terlihat di gambar, butiran pasir atau debu dapat bercampur ke dalam udara. Selanjutnya campuran dengan komposisi zat cair dengan zat cair, seperti campuran sirup dengan air. Terakhir, campuran antara zat gas dengan zat gas. Seperti yang kalian lihat pada gambar, udara yang ada di atmosfer dan di sekitar kita merupakan campuran gas antara oksigen, hidrogen, nitrogen, dan sebagainya. Suatu benda dikatakan campuran jika memiliki ciri-ciri antara lain campuran terdiri dari dua atau lebih zat tunggal. Campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya, perbandingan zat tunggal penyusun campuran tidak tetap, dan campuran memiliki sifat dari zat-zat tunggal penyusunnya. Dengarkan baik-baik. Apa yang terjadi setelah kamu mencampurkan tepung dengan air, namun dengan komposisi lebih banyak air? Sedangkan campuran tersebut kamu diamkan dalam waktu kurang lebih 1 jam.